Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIP Robani, Ustazah Wahyu Warfinisi. Yang terhormat Ustazah Nuril Majidah LC selaku Wali Kelas 1 Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terhormat seluruh ayah bunda yang dirahmati oleh Allah yang bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Suaranya kurang keras, Ustazah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam virtualnya masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam acara pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Langsung saja di ayah bunda. Untuk hari ini susunan acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua yakni pembacaan tilawah, selanjutnya informasi parenting yang akan disampaikan oleh Ustazah Nuril. Acara selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup dan doa. Menginjak acara pertama yakni pembukaan, kita buka dengan surat Al-Fatihah. Semoga acara pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil maksud. Sebelumnya, ayah bunda kita juga panjatkan doa Al-Fatihah ini kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang berada di daerah Batu dan Malang yang terkena musibah banjir bandang kemarin lusa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni pembacaan tilawah. Pembacaan tilawah kami pimpin, monggo ayah bunda yang mempunyai wudu bisa membuka Al-Quran atau memakai aplikasi di Al-Quran di HP. Kita buka surat Ad-Duha. Tonton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika
فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan tilawah telah kita baca bersama-sama. Selanjutnya yakni memasuki acara inti parenting kelas yang akan disampaikan langsung oleh Ustadzah Nuril Mazidah. Dan dilanjut langsung dengan informasi sekolah dan capaian ketuntasan siswa. Kepada Ustadzah Nuril kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin tes suara terdengar? Terdengar Ustazah. Oke. Untuk gambar sudah terlihat? Oh sampun, okay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersilaturahim ya, serta mungkin nanti bisa sharing-sharing ya terkait keparentingan gitu. Ayah bunda sekalian, izinkan kami selama beberapa menit ke depan untuk memandu sharing ya. Ayah bunda hebat semuanya. Saya di sini, kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui ya, bukan berarti juga lebih baik dari panjenengan semua. Kami juga masih sama-sama belajar. Yang pastinya ayah bunda juga lebih berpengalaman ya dibanding kami semua. Nah, insya Allah tema sharing kita pada pagi hari ini seperti yang tampil di layar, seperti yang kami sampaikan juga di grup. Temanya adalah peran keluarga dalam menumbuhkan kedisiplinan anak. Di awal ingin kami sampaikan bahwasanya kami percaya ayah bunda pasti menginginkan Ananda untuk menjadi anak yang disiplin, makanya berada di Zoom ini kan begitu ya. Kemudian yang kedua, kami juga yakin insya Allah Ananda bisa menjadi anak yang disiplin. Dan yang terakhir, kami juga optimis ayah bunda mampu bekerja sama dengan sekolah untuk menjadikan Ananda menjadi anak yang disiplin. Konten sharing kita pada pagi hari ini insya Allah ada 4 nih. Mungkin nanti tidak terlalu luas mungkin ya. Ya, ini ada 4. Yang pertama, peran ayah dan bunda. Yang kedua, mengenal disiplin lebih dalam. Ketiga, cara menerapkan disiplin. Yang keempat, kunci sukses. Nah, sebelum kita sharing lebih jauh, ya mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan berikut. Tapi tidak usah di chat, tidak usah disampaikan, dibatin aja gitu ya. Barangkali nanti
bisa sebagai perenungan di awal begitu ya. Mungkin ayah bunda bisa mengingat kembali kebiasaan apa yang Ananda lihat saat ayah bunda di rumah mungkin mendengar azan. Nah, apa yang kebiasaannya ya, aktivitas apa saja yang dilihat Ananda nah ketika ayah bunda ini mendengar azan, atau mungkin ketika ayah bunda baru masuk ke rumah, atau ketika ayah bunda ketika melepas sandal, sepatu, pulang kerja, meletakkan tas, barangkali melepas sepatu, kemudian atau kebiasaan makan dan minum, ya, atau ketika ada tamu, atau ketika mendapatkan rezeki, hadiah dan pemberian. Nah, ini mungkin bisa jadi perenungan di awal apa yang Ananda lihat ketika ayah bunda sedang melakukan aktivitas rutin tersebut. Nah, kemudian yang kedua, nah ini mohon kesediaannya juga untuk menjawab, apakah Ananda mengalami mungkin kesulitan, susah untuk bangun tidur gitu, atau mungkin Ananda ini susah untuk diajak belajar atau diajak mandi gitu. Atau mungkin Ananda apakah punya masalah disiplin waktu, berperilaku kurang sopan, misalkan ketika lewat ada orang lain lewat tidak bilang permisi, ketika diberi sesuatu tidak mengucapkan terima kasih, atau mungkin kurang mau berinteraksi ya. Insya Allah mungkin ayah bunda bisa mencoba menggambarkan bagaimana aktivitas Ananda ketika di rumah. Baik, ayah bunda hebat semuanya. Setelah menjawab dua pertanyaan tadi, pastinya sudah ada gambaran ya, kemana arah sharing kita pada pagi hari ini. Makanya sharing kita pada pagi hari ini adalah peran keluarga dalam menumbuhkan kedisiplinan anak. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat At-Tahrim ayat 6 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, kita lihat di awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu. Ya, tidak hanya di dirimu, kemudian dilanjutkan wa ahlikum, dan keluargamu naro, dari api neraka. Ya, ini ada ajakan dari Al-Quran untuk menjaga diri dan keluarga. Yang mana kita harus memastikan semua anggota keluarga ini tidak ada yang masuk neraka. Begitu pula sebagai lanjutan dari surat Luqman ayat 13 tentang peran keluarga. Bagaimana dicontohkan ya, ini dari Luqman yang berkata kepada anaknya waktu dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, ya bunayya, ya ini panggilan sayang, bunayya. Kalau bahasa Arab itu kan ada anak laki-laki, kemarin mungkin sempat ya ngasih mendampingi Anda belajar bahasa Arab, itu kan ada ibnun, anak laki-laki. Nah, di sini pakai ya bunayya, wahai anakku, ya panggilan sayang gitu ya. Masya Allah, ini dicontohkan di dalam Al-Quran. La tusyrik billah. Nah, baru kemudian memberitahu anaknya, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kita di pengantar nih dari Al-Quran. Nah, ini ada sebuah tulisan ya, yang mana anak ini belajar dari kehidupan. Jika anak ini dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika dia dibesarkan dalam permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika dia dibesarkan dalam cemoohan, maka ia belajar rendah diri dan seterusnya. Sebaliknya, ketika anak itu dibesarkan dengan dorongan, maka dia akan percaya diri gitu. Ketika anak itu dilakukan dengan sebaik-baiknya perlakuan, maka dia akan belajar keadilan. Ketika ia dibesarkan dengan rasa aman, nah dia belajar menaruh kepercayaan.
Ketika dia dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menyenangi dirinya sendiri. Ketika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menentukan cinta dalam kehidupan. Nah, ini pandangan orang tua terhadap anak ya, adalah menjadikan pendidikan sebagai investasi anak mempunyai masa depan yang dapat menjamin kehidupannya bisa lebih baik di masa depan. Ya, harapan orang tua pastinya pendidikan ini bisa kemudian menjadi bekal bagi anak supaya di masa depan anak ini bisa menjadi lebih baik. Pasti ayah bunda, orang tua semuanya memiliki harapan ya, terhadap anaknya. Mungkin ingin menjadi anaknya anak yang solih, ingin menjadi anaknya yang mandiri, ingin anaknya ini memiliki nilai yang bagus, lulus sekolah, kemudian berguna bagi masyarakat, bagi orang banyak, tidak terkena pengaruh negatif, dan lain sebagainya ya. Nah, ini semua terangkum dalam di Al-Quran. Ya, harapan hakiki ini ada di surat Al-Furqan ayat 74. Mungkin kita ayah bunda barangkali sudah sering ya melantunkan doa ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, qurrata a'yun ya, qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Tidak hanya anak itu menjadi orang yang bertakwa, bahkan menjadi imamnya orang yang bertakwa. Ya, ini dirangkum di surat Al-Furqan ayat 74. Nah, di dalam keluarga ada peran ayah dan bunda yang tidak dapat dilepaskan. Masing-masing memiliki peran yang sangat besar, khususnya dalam sisi pendidikan anak. Ini seperti yang tampil di layar, beberapa peran ayah dalam pendidikan, ya, penghubung intern keluarga dengan masyarakat luar, kemudian sumber kekuasaan. Ya, insya Allah tadi di sini ada ayah, saya lihat tadi, alhamdulillah. Ternyata tidak hanya bunda, tapi ayah juga hadir di sini. Kemudian pelindung terhadap ancaman dari luar, hakim atau yang mengadili jika ada perselisihan, memberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga. Nah, pendidik dalam segi rasional ya, yang berkaitan dengan pemikiran begitu ya. Nah, kemudian apa peran ibu dalam pendidikan? Ya, ini sebagai pengasuh dan pemelihara, sumber pemberi kasih sayang ya, Masya Allah. Kasih ibu tiada batas begitu ya. Panjang masa ya, mengatur kehidupan dalam rumah tangga, tempat mencurahkan isi hati, pendidik dalam segi-segi emosional, pembimbing hubungan pribadi. Nah, ya bunda sekalian, di poin yang kedua setelah peran tadi ayah dan bunda, apa itu disiplin ya? Nah, disiplin ini ada beberapa rangkuman ya. Nah, disiplin itu adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Anak itu bisa mengendalikan diri ya, dan mengontrol dirinya, seperti itu ya, arti dari disiplin. Nah, tujuan disiplin ini adalah membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga anak akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan. Jadi tujuan dari disiplin ini bukan hukuman akan tetapi memberikan pelajaran kepada anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan dan bagaimana akibatnya apabila perilaku itu dilakukan terhadap orang lain. Ini ada beberapa fungsi disiplin ya. Fungsi disiplin adalah mengerti dan segera menurut, kemudian mengerti tingkah laku baik dan buruk, belajar mengendalikan keinginan dan lain sebagainya.
Jadi disiplin diri ini merupakan aspek penting ya bagi setiap individu karena dia berpengaruh di kehidupan pribadi, masyarakat ataupun bernegara. Nah, ini pada umumnya orang yang disiplin itu bisa berhasil dalam meraih sesuatu. Nah, ini ada 4 disiplin yang perlu diterapkan di lingkungan keluarga. Yang pertama, disiplin belajar. Ya, anak pada usia sekolah ini tidak hanya belajar di sekolah ya, tapi ketika berada di lingkungan keluarga, anak juga mempunyai kewajiban untuk belajar ya. Ini yang pertama adalah disiplin belajar. Kemudian yang kedua, disiplin bermain ya. Bermain ini juga penting ya bagi anak-anak usia sekolah, apalagi masih usia kelas 1 ya. Nah ini, namun demikian, bermain ini tidak hanya kemudian sebagai penghilang kejenuhan, tapi perlu ada kedisiplinan di situ ya. Asas bermainnya kapan, boleh bermain, dengan siapa dia bermain, dan permainan apa yang boleh dilakukan. Nah itu ya. Mungkin poin yang kedua yang dimaksud dengan disiplin bermain seperti itu. Kemudian yang ketiga, disiplin ibadah. Nah, ibadah yang wajib yang harus dilakukan anak adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ada aturan ibadah. Ya, jadi ketika sudah azan misalkan, ayo kita langsung mengerjakan sholat seperti itu di awal waktu, tidak menunda ya. Karena kalau menunda kan akhirnya lupa begitu. Nah ini harus dipantau ya, terutama umur usia 7 tahun ya, di dalam hadis itu kan gitu. Muru auladakum bisalah, ajarkanlah anak kalian untuk sholat, apalagi di usia 7 tahun begitu. Kemudian yang keempat, disiplin terhadap aturan selama di rumah. Ya, kalau melihat waktu ya antara di rumah dengan di sekolah, insya Allah lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah daripada di sekolah. Nah, ada banyak aktivitas yang dilaksanakan di rumah, maka ada kedisiplinan seperti itu ketika di rumah. Bangun pagi jam berapa, seperti itu. Kemudian mau berangkat sekolah itu harus bagaimana, begitu. Sepulang sekolah bagaimana, ketika malam mau tidur itu juga seperti apa. Nah, ini ada disiplin terhadap aturan selama di rumah. Nah, sikap disiplin anak akan berbeda-beda tergantung dengan bagaimana disiplin yang diterapkan ya, seperti itu. Nah, bagi orang tua yang terpenting adalah bagaimana yang pertama menerapkan disiplin yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kalau masih kelas 1 insya Allah masih mudah ya pembentukannya, masih kita arahkan itu masih mau ngikut begitu ya. Jadi poin yang pertama kita terapkan disiplin ini sesuai dengan perkembangan anaknya. Kemudian yang kedua yang terpenting juga memberikan kesempatan pada anak untuk belajar dan melaksanakan konsekuensinya. Misalnya kalau terlambat bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga hal ini juga harus didukung konsistensi dalam menerapkan disiplin ya. Jadi kalau dulu saya pernah dengar itu ya, pembiasaan itu akan jadi apa? Akan jadi habit ya. Aktivitas itu akan jadi habit kalau itu dilakukan secara rutin dan konsisten. 40 hari kalau saya pernah dengar begitu ya. Seperti misalkan kita naik sepeda motor mungkin ya. Dulu saya dikasih contoh itu begitu. Kalau kita masih pakai sepeda motor sekali, 2 kali, itu kan nggak lancar ya. Tapi ketika kita sering melakukan itu, maka insya Allah akan jadi kebiasaan. Nah, ini juga untuk disiplin ini perlu konsistensi. Ini ada beberapa poin cara menerapkan disiplin. Nah, yang pertama, tentukan perilaku khusus yang ingin diubah. Ya. Jadi menyampaikannya hendaknya hal-hal yang nyata dan bukannya tidak nyata. Misalkan begini ya, rumah itu berantakan begitu ya. Terus kemudian yang disampaikan itu bukan
ini gimana sih kok rumahnya berantakan gitu ya. Ini pengalaman ya, karena saya juga punya anak di rumah. Ini rumahnya kok berantakan sih gitu. Kemudian suami saya itu bilang gini, ya bukan gitu ngomongnya, harusnya itu ya. Gimana maksudnya? Jadi mengatakan ke anak, ayo kita rapikan begitu, ayo dibereskan mainannya begitu, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, katakan dengan tepat apa yang diinginkan begitu ya. Sampaikan yang diinginkan dengan tepat kepada anak agar orang tua dapat menunjukkan caranya kepada anak. Misalnya anak itu menangis begitu ya, pengen minta sesuatu. Nah, mungkin dicontohkan, nak disampaikan aja ingin apa begitu ya, barangkali jenengan lebih berpengalaman begitu. Kemudian yang ketiga, puji ketika anak itu telah melakukan perintah ya. Misalkan, ayo ini sepatunya ditaruh di rak begitu. Bagus sekali, sudah diletakkan di rak begitu ya. Kita puji hal yang telah kita minta tolong puji dengan pujian yang gitu ya. Pusatkan perhatian atau pujian pada perilaku anak ya. Misalkan begini, anak itu lagi lari-lari terus kemudian ayo duduk begitu dengan tenang. Nah, terus kemudian kita, wah bagus. Mas ini bisa duduk dengan tenang gitu ya. Pujian itu terhadap perilakunya tadi seperti itu. Kemudian yang keempat, tetaplah memuji bila perilaku yang baru memerlukan dukungan pujian. Nah, apabila ini perilaku ini masih baru ya, nah itu baru mulai melakukan kebaikan itu. Nah, kalau kita pengen anak itu terus melakukan itu, nah dipuji, kemudian dipuji lagi seperti itu. Yang kelima, hindari adu kekuatan dengan anak. Gunakan taktik atau siasat untuk menghindari pertentangan antara orang tua dan anak. Kalau di sini dicontohkan apabila misalkan sudah larut malam gitu ya, atau pengen anaknya untuk tidur lebih awal. Nah, yang disampaikan bukan kemudian antara orang tua dengan anak, tapi di sini dicontohkan bagaimana caranya mengalahkan waktu gitu ya. Kalau di sini dicontohkan, coba bisa tidur, ayo siapa yang cepet-cepetan tidur, terus sebelum di angka 9 atau lain sebagainya. Kemudian yang keenam, lakukan pengawasan. Bukan berarti kemudian harus menemani sepanjang waktu, tidak, tapi ada pantauan begitu ya. Pantauan baik itu ketika dia melakukan aktivitas, misalkan dia bermain begitu ya. Nah, itu ada pantauan. Oh, mainnya sampai jam sekian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, jangan mengingatkan anak pada perbuatannya yang terdahulu. Apabila kesalahan itu sudah dahulu, tidak usah diungkit lagi seperti itu ya. Barangkali anak itu akan kemudian malah tambah marah dan tidak senang begitu ya. Dan supaya tidak dilakukan lagi. Kemudian yang kedelapan adalah keteladanan diri. Nah, ini Masya Allah penting ya. Apabila orang tua memberikan teladan yang baik, maka tingkah laku anak pun akan baik. Sebaliknya, apabila orang tua buruk dalam memberikan keteladanan, maka tingkah laku anak pun akan buruk. Ya, Masya Allah, anak ini peniru yang ulung ya. Saya itu dapat cerita. Kan saya ada anak yang paling kecil itu ya, usianya masih 2,5 tahun. Terus saya itu diceritain begini. Itu loh, gini. Aisyah sudah ngajar katanya gitu. Aisyah sudah ngajar katanya abinya itu begitu. Loh emang kenapa? Iya itu tadi sebelum berangkat itu katanya gini. Saya mau ngajar ke sekolah katanya gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi anak itu memang meniru apa yang kita lakukan begitu ya. Ya alhamdulillah dengan saya itu ngajar anak-anak ini ya, ngajar ngaji, ngajar dan lain sebagainya itu, kemudian anak itu bisa tanpa kita suruh itu sudah bisa begitu loh, Masya Allah begitu ya. Anak ini peniru yang ulung, apalagi masih usia-usia dasar ya.
Kemudian yang kesembilan, ya, kebersamaan orang tua dengan anak dalam merealisasikan nilai-nilai moral, ya. Ada kebersamaan di situ, ya, dengan anak untuk menciptakan situasi yang kita harapkan. Kemudian yang ke-10, demokratisasi dan keterbukaan. Ada sikap keterbukaan yang dibangun sehingga setiap anggota keluarga ini siap, ya, untuk menerima saran, baik itu dari anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Yang 11, menghayati dunia anak. Nah, ini ada 3 syarat kemampuan. Yang pertama, kepakaran. Kepakaran ini maksudnya orang tua ini mengerti, ya, mengerti bagaimana tentang substansi nilai-nilai moral untuk kehidupan. Kemudian yang kedua adalah keterpercayaan. Ya. Apabila orang tua tadi sudah mengetahui nilai-nilai moral tadi, maka kemudian anak itu bisa percaya bahwasannya yang kita sampaikan itu tidak hanya sekedar disampaikan saja, tapi sudah kita lakukan begitu, ya. Akhirnya anak itu percaya dengan kita. Dan yang terakhir dari nomor poin 11 adalah kedekatan yang dirasakan oleh anak. Ya, ada komunikasi seperti itu. Kemudian ke-12, cara menerapkan disiplin adalah ada konsekuensi logis, dibuat dan ditaati oleh semua anggota keluarga. Ya, selain bersifat hukuman, tidak hanya hukuman, ini bisa memberikan penghargaan. Ya, apabila anak sudah konsisten dalam mengerjakan sesuatu. 13, kontrol orang tua terhadap perilaku anak. Orang tua haruslah senantiasa berperilaku yang taat moral dengan didasari bahwa perilaku yang dikontrolkan kepada anaknya telah terpolakan dalam kehidupan. Yang ke-14, nilai-nilai moral disandarkan pada nilai-nilai agama. Ya, insya Allah, ya, bersandar kepada syariat seperti itu. 15, nah ini yang penting, ada pembiasaan. Nah, penanaman disiplin melalui pembiasaan sangat memerlukan, ya, peran dari orang tua, karena pembiasaan disiplin ini bukan yang kemudian bisa langsung jadi begitu, ya, tapi harus dilakukan secara rutin. Misalnya bangun subuh. Nah, ketika itu dilakukan secara konsisten, dia akan bisa bangun subuh secara otomatis begitu, ya, atau lebih mudah begitu, dan lain sebagainya. Nah, pembiasaan disiplin pada anak dilakukan dengan berbagai kegiatan sehari-hari di rumah. Orang tua memberikan contoh atau teladan perilaku-perilaku yang baik kepada anak. Orang tua juga dapat mengajak, ya, mengingatkan, menasihati, membimbing, mendampingi, dan melatih anak untuk terbiasa bersikap disiplin. Jadi setidaknya ada 2 pembiasaan yang bisa kita lakukan di dalam keluarga. Yang pertama adalah pembiasaan disiplin waktu, ya, terhadap waktu, kapan waktu tidur, makan, kapan belajar, kapan bermain, kapan mandi, begitu, ya. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan disiplin kepribadian. Nah, ketika berhubungan dengan orang lain, ketika kita mau minta tolong, menyampaikan minta tolong, ketika salah mengucapkan maaf, ya, ketika lewat mungkin bisa menyapa, sopan, permisi, nah, ketika diberi terima kasih, dan lain sebagainya. Nah, ini ada video, mohon izin saya share di sini. What children see children do, ya, apa yang anak lihat itu yang akan dia lakukan.
Oh, belum ya. Sebentar. Saya salah setting. Sebentar, nggih. Ini antara anak dan orang tua, jangan bisa mirsani mungkin poin-poinnya. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Baik, dari video ini tadi mungkin kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa children see, children do. Jadi anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan menirunya. Na'udzubillah, guys, semoga tidak seperti yang tadi ditayangkan, tapi sebaliknya barangkali ketika kita azan kemudian ke masjid, anak-anak meniru kita untuk ke masjid. Ketika waktunya tilawah, terus kemudian anak juga ngambil bukunya begitu ya untuk tilawah dan lain sebagainya. Baik, insya Allah ini yang terakhir dari materi parenting hari ini. Jadi terakhir, kunci sukses kita dalam menumbuhkan kedisiplinan pada anak ini ada 5. Yang pertama, disiplin sebaiknya dikaitkan dengan penghargaan atau apresiasi seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin harus disertai ada konsekuensi. Ketiga, disiplin harus konsisten atau istiqomah. Keempat, disiplin ini dengan ketegasan, bukan kemarahan. Kelima, adanya lingkungan yang mendukung. Demikianlah ayah bunda sharing kita pada kesempatan kali ini. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan nanti kita sharing-sharing aja gitu nggih. Insya Allah begitu. Lanjut ke informasi sekolah atau berikut Ustazah Inayah. Baik, saya lanjutkan, mohon nggih. Kita lanjut ke informasi sekolah dan capaian peningkatan siswa. Mohon izin, masih bersama saya. Ya, jadi setelah materi tadi, saya lanjutkan ke informasi capaian kelas ya. Kemarin sudah kami bagikan rapor, nggih. Mungkin ada yang masih baru pertama kali pegang melihat dari SD nanti akan saya sampaikan dulu capaian secara umum ya, satu kelas, kemudian nanti informasi sekolah.
Sudah terlihat nggih? Oke, baik. Beberapa poin terkait rapot ya kemarin yang sudah kami share, kami bagikan. Nah, ini adalah capaian satu kelas nih, capaian evaluasi kelas 1 Abu Bakar ya, 1 Abu Bakar. Poinnya ada akademik, IWR dan tahfidz, ibadah, sikap dan kehadiran. Nah, untuk akademik kemarin di rapot ya ada nilai pengetahuan, kemudian ada nilai keterampilan ya. Apa nilai pengetahuan dan nilai keterampilan? Kalau bahasa di pendidikan itu ada KI 3 dan KI 4 ya. KI 3 ini apa? KI 3 adalah dasar pengembangan materi pembelajaran. Biasanya bunyinya itu memahami begitu. Kemudian lebih ke teori ngoten nggih. Kalau untuk keterampilan, nah ini ke keterampilan ya, mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik. Misalkan kalau saya kan ngajarnya PAI nggih sama bahasa Arab. Kalau PAI misalkan apa itu toharoh, apa itu bersuci, apa saja contoh bersuci, ya itu kalau pertanyaannya seperti itu, maka itu bukan keterampilan, pengetahuan. Tapi kalau keterampilan, misalkan praktek wudhu begitu. Nah, itu kan lebih kepada keterampilan dan kalau kalau tematik misalkan, nah tematik belajar tentang SBDP ya kemarin itu ada teknik kolase begitu. Apa itu teknik? Apa itu kolase? Mungkin ya saya juga kurang memahami secara utuh ya. Nah tapi kemudian di keterampilannya, nah itu kan kemudian menempelkan biji-bijian langsung ke gambar, nah seperti itu ya. Nah ini ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Insya Allah tuntas nih. Nah, ada beberapa evaluasi dan rekomendasi yang ingin kami sampaikan. Jadi untuk pembelajaran tematik ini kan dilaksanakan setiap hari, nih. Jadi dan insya Allah setelah pembelajaran itu juga akan ada tugas ya, tugas yang sesuai dengan materi yang disampaikan pada hari itu. Nah, mohon dicek secara berkala agar tidak ada yang terlewat ya tugasnya. Sebenarnya biasanya pasti mengerjakan atau mengumpulkan begitu ya. Tapi kadang ternyata terlewat itu kan akhirnya jadi tidak masuk begitu ya nilai dari Ananda itu. Kemudian yang kedua beberapa evaluasi juga mohon dibantu untuk persiapan pengecekan buku dan alat tulisnya seperti itu nggih. Jadi pernah itu hampir separuhnya mungkin tidak bawa buku seperti itu ya. Jadi bawa buku mapel, buku tulis dan alat tulis ya, alat tulisnya seperti itu. Kemudian untuk IWR dan tahfidz ini seperti yang saya sampaikan di kemarin untuk semester 1 IWR-nya jilid 1. Semester 2 IWR-nya jilid 2. Jadi harapannya sampai akhir November ini ya, karena Desember nanti sudah PAS. Nah, jilid 1 ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai gimana Ustaz? Lanjut jilid 2 enggak apa-apa. Misalkan lebih dari jilid 2 pun malah lebih baik seperti itu. Itu untuk IWR. Kalau tahfidz ini semester 1 An-Nas sampai Al-Kautsar, semester 2 Al-Maun sampai Al-Qari'ah. Nah, bagaimana capaiannya di sini? Untuk IWR yang kurang target ya, berarti yang kurang dari jilid 1 halaman 20 ini per PTS kemarin ya, per PTS bukan sampai pembelajaran terakhir. Jadi sampai PTS kemarin rapotan. Jadi masih ada 5 anak yang belum mencapai target PTS seperti itu. Nah, yang sesuai target ini ada 1, yang melebihi target ada 22. Insya Allah sudah 79% yang melebihi target dari IWR.
Untuk tahfidz, insya Allah ini semuanya melebihi target dari surat apa tadi? Bentar. Wah, macet. Kausar, Gini. Ustaz. Oh, nggih, sampai Al-Kausar nggih. Sebentar, ini layarnya. Saya ulang lagi. Sampai Al-Kausar. Masya Allah. Jadi sebelum saya tampilkan lagi beberapa evaluasi ya untuk IWR dan tahfidz ini Ananda walaupun online itu Ananda tetap mengaji IWR nih, tetap mengaji IWR dan tahfidz karena ada beberapa yang kemudian tidak mengirimkan ya ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Kemudian untuk tahfidz ya, untuk tahfidz karena insya Allah nanti akhir PAS ini akan ada ujian tahfidz ya, semua surat yang dihafal, maka mohon pendampingan ayah bunda untuk menjaga hafalan anak-anak yang sudah dihafal kemarin begitu. Ini juga pesan dari guru atau pengampu tahfidz ya. Saya lanjutkan. Kemudian untuk poin ibadah ya. Poin ibadah ini untuk wudhu dan sholat masih belum kami sampaikan di rapot ya, karena untuk tesnya nanti ketika PAS. Jadi yang kemarin kami lakukan itu adalah pretest begitu ya. Bagaimana, apakah anak Anda itu sudah hafal urutan berwudu apa belum begitu. Apakah anak Anda sudah bisa sholat atau belum. Nah ini beberapa catatan ya, terutama yang di doa sudah wudu ya. Ini mohon pendampingannya. Dan beberapa yang perlu diperhatikan karena kemarin juga di PAI juga ada ya. Nah, untuk pada saat membaca bismillah atau doa itu di luar kamar mandi. Nah, kemudian ketika berwudu juga mendahulukan yang kanan baru kiri. Mengusap kepala bukan membasuh. Mengusap itu berarti tanpa air begitu ya, atau air yang ada di tangan begitu. Begitu juga berlatih cara mengusap telinga ya. Mengusap telinga ini perlu dibantu untuk melatihnya ya. Kalau dulu kita itu ngajarnya gini. Jadi setelah kepala ya, kemudian telinga ini seperti tembak begitu ya, seperti tembak. Telunjuknya di dalam, baru kemudian yang diputar itu adalah jempolnya. Nah, ini mohon dibantu pendampingannya untuk wudhu. Mengusap kepala dan telinga cukup 1 kali dan mohon diusahakan untuk meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Itu untuk wudhu. Kemudian untuk sholat, insya Allah masih selalu kami dampingi ya ketika sholat duha di sekolah. Nah, mohon bantuan juga ayah bunda terkait sholat juga ketika di rumah ya. Untuk gerakan ya, untuk gerakan ini nomor 1 sampai nomor 9 ini persiapan sholat ya, kemudian persiapan sholat ini lebih ke kerapian begitu ya, seperti itu. Persiapan Ananda untuk sholat, terus kemudian sujud ya. Posisi sujud itu hidungnya menempel begitu ya. Kan ada 7 anggota yang menempel tempat sujud, kemudian duduk iftirosh dan tahiyat awal ya, ini karena hampir sama. Untuk bacaan ya mohon dibantu di rumah doa iftitah, tahiyat awal dan tahiyat akhir serta berzikir. Lanjut ke sikap. Insya Allah kalau dari
sikap spiritual ini kemarin secara umum insya Allah baik begitu ya. Kemudian untuk sikap sosial, nah untuk poin rajin membaca ini kami ambilkan dari perpustakaan online ya. Seperti itu. Nah, evaluasi dan rekomendasi di sikap ini yang pertama, kalau kemarin sebenarnya untuk disiplin itu sudah baik ya. Hanya 1-2 anak yang terlambat datang ke sekolah. Cuman setelah pasca TTS ini kemarin ada anak-anak yang kemudian tidak cuma 1-2 gitu, jadi nambah. Dan anak yang berbeda juga begitu. 2, 3, terus kemudian pertemuan berikutnya lagi ada lagi 2, 3 begitu. Nah, ini mohon bantuannya supaya tidak terlambat hadir ke sekolah seperti itu. Nah, diantaranya kemarin menyampaikan bangunnya kesiangan seperti itu ya. Aktivitas paginya. Baik, dan yang berikutnya mohon bantuan ayah bunda, Ananda dipastikan dari rumah sudah dalam keadaan sudah sarapan seperti itu. Kemarin beberapa ketika istirahat, ketika setelah sholat duha, kami tanyakan siapa yang sudah sarapan? Saya begitu. Ada yang belum. Kemudian siapa yang kemudian makan sendiri begitu kan kita tanya begitu ya. Nah, itu ada beberapa Ananda yang belum sarapan, yang kemudian biasanya kalau asupannya itu masih kurang begitu ya, atau dalam tanda kutip masih kurang, maka nanti ada pengaruhnya juga ke kesiapan belajar di sesi berikutnya. Untuk presensi kemarin yang sakit ya selama PTS itu ada sekitar 24 ketidakhadiran karena sakit dan 9 ketidakhadiran karena izin. Untuk informasi sekolah yang pertama, insya Allah ujian tahfidz ya, ujian tahfidz akan diadakan akhir bulan November ya. Berarti sekarang sudah masuk November, di akhir bulan nanti akan ada ujian tahfidz. Kemudian yang kedua akan ada PSBB, insya Allah akan dilaksanakan pada awal bulan Desember, berarti bulan depan. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan penuntasan tanda kecakapan khusus ya. Kalau yang mendapatkan bednya TKK ini jenjang 2, 3 dan 5, 6. Ya, kalau kelas 1 bagaimana ya? Mohon mungkin dipersiapkan supaya nanti kelas 2 sudah tuntas seperti itu. Ketuntasan TKK bisa dicapai dengan menyelesaikan berbagai tugas pramuka, pembiasaan sikap dan ibadah serta life skill. Ketentuan lebih detail akan diinformasikan lebih lanjut. Ini juga terkait PPDB dari sekolah, insya Allah dibuka kembali untuk jalur alumni ini pada tanggal 8 sampai 20 November. Barangkali ada adiknya atau saudaranya atau tetangganya, barangkali bisa disampaikan gitu ya. Dan yang jalur reguler tanggal 22 November sampai 22 Januari. Ini beberapa bed karakter ya. Untuk kelas 2, 3, kemudian 5 dan 6. Ada penabung, sholat, qori, muadzin, pengatur ruangan, pengatur meja, gerak jalan, juru kebun, juru masak, pembantu ibu. Ini untuk kelas 2 dan 3, siaga ya. Kalau di pramuka itu siaga. Saya lanjutkan. Ini nanti akan saya share insya Allah nggih, apa saja kriterianya, bagaimana yang penabung dan lain sebagainya. Insya Allah itu dari saya terkait informasi kelas dan sekolah. Wallahu a'lam. Jazakumullah atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dari apa yang kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sudah dulu. Alhamdulillah, terima kasih atas
informasi yang telah disampaikan. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki season tanya jawab, oke? Monggo mungkin dari Ayah atau Bunda yang bertanya atau sharing kepada kita, kami persilahkan. Monggo mungkin ada Bunda Irsyad, Bunda Fatimah, Bunda Ula. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Oh, nggih, monggo Bunda Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya yang itu Ustazah, yang presensi itu loh. Ya, kan halo Us. Kan kadang saya itu presensinya itu kan presensinya itu kan malam. Itu sering terkendala, jadi kadang tuh yang mungkin yang akhir-akhir ini ya, yang akhir-akhir ini tuh presensinya enggak presensi. Enggak ngisi presensi. No. Gitu. Kalau misalnya enggak ngisi presensi gitu gimana Ustaz? Itu aja. Untuk presensi aja. Kalau misalnya untuk tugasnya insya Allah terkirim si sore gitu. Jazakumullah Bunda Irsyad, Masya Allah ya. Termasuk yang rajin presensi online, Masya Allah. Barakallah. Kemarin salam. Tapi akhir-akhir ini enggak presensi. Jadi kemarin itu kenapa ada presensi online ya, seperti itu kan anak-anak itu kan masuk ya. Jadi kita di sekolah juga kan menulis kehadiran Ananda di sekolah seperti itu. Nah, kenapa ada presensi online kemarin itu adalah karena di situ juga ada presensi morning activity ya. Apakah anak itu sholat 5 waktu, apakah anak itu berinfak, apakah anak itu olahraga ya. Insya Allah dalam waktu dekat ya, insya Allah dalam waktu dekat akan ada buku penghubung. Ya, ada buku penghubung. Buku penghubung itu nanti jadi anak itu sholat 5 waktu apa enggak gitu, bisa dicentang di situ gitu. Jadi nanti bisa dimaksimalkan dengan mengisi buku penghubung itu nanti ketika sudah dibagikan. Apabila belum, nanti mungkin bisa diusahakan ya, barangkali kalau masih bisa untuk mengisi presensi. Tapi kalau terkait presensi kehadiran, insya Allah kami sudah langsung merekap di jurnal presensi kehadiran kelas 1 Abu Bakar gitu. Nah, yang di presensi online ini lebih ke itu tadi, morning activity serta perpustakaan online ya. Cuman pekan ini saya belum posting tugasnya nggih. Ya. Jadi bisa dipresensikan di itu tadi. Kalau morning activity nanti ada buku penghubung, life skill dengan mengirim tugas ke life skill, perpustakaan online dengan mengirim ke itu tadi perpustakaan online. Seperti itu insya Allah. Terima kasih pertanyaannya, Bunda Irsyad. Berikutnya ini ada dari chat ya, Ustazah Inaya. Saya bacakan dari Bunda Adrina. Ustazah, apa memungkinkan jika saat anak online mengikuti pelajaran teman-teman di kelas via Zoom? Oh, baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan apabila anak itu online, di awal sebenarnya saya juga secara pribadi,
Kalau dari sekolah itu sebenarnya guru pengampu diberikan terserah kebijakannya, apakah dia mau ada online-nya ataukah via video itu tadi. Kalau untuk pembelajaran online ya, ketika nanti itu belum kami coba ya, cuman gambaran saya terutama ya secara pribadi, ketika itu nanti online, fokusnya tidak bisa ke Ananda yang online begitu. Bisa jadi hanya live streaming, memperhatikan, tapi kami tidak bisa, yang online itu tidak bisa interaktif dengan kami ketika kami sedang mengajar juga begitu. Paham ya maksud saya? Kan itu jamnya sama. Misalkan saya ngajar di kelas PAI begitu. Kemudian ada yang online. Nah, kalau saya nyalakan Zoom live begitu, otomatis yang lebih kami ajak interaksi yang ada di yang di sekolah begitu. Kalau dua itu agak kesulitan ya, agak mengkondisikannya kesulitan karena memang pelaksanaannya kan satu guru yang berada di ruangan itu gitu. Seperti itu. Karena saya kan juga ngajar di kelas lain ya. Misalkan Ustazah Inaya ada di kelas begitu. Nah, saya sedang ngajar di kelas lain. Nah, itu kan kalau mau begitu harus dua gitu ya. Satu yang ngajar, satunya ada operatornya begitu. Seperti itu insya Allah. Jadi kalau secara mungkin sampai saat ini ya, jadi pelaksanaannya yang online ya via video itu tadi seperti itu. Kalau misalkan pelaksanaannya tadi online, terus kemudian Ananda cuman kayak menonton gitu, memungkinkan nggak kalau dari itu? Cuma kami belum mencoba ya terkait teknis berikutnya. Kalau monggo ada tambahan lagi? Sudah yang tadi? Baik, untuk pertanyaan kedua sudah Bunda Adelina? Atau mau ditanggapi? Ya, misalnya kalau saya pribadi, misalnya anak yang di rumah, mungkin kondisi di rumah beda-beda tapi ya Ustazah. Kalau mungkin diarahkan ke ustazahnya yang sedang memberikan materi saja gitu. Cuman kalau misalnya dari sekolah ada kendala yang nggak apa-apa, maksudnya kami mengikuti saja yang terbaik biar sama. Oh, nggih. Ya. Kalau saya begitu ya, maksudnya di pelajaran saya, misalkan sekarang saya ngajarnya begini gitu. Nah, di pertemuan berikutnya tetap akan ada review begitu, dari pertemuan sebelumnya begitu. Jadi apa yang didapat di temannya yang sebelumnya itu bisa didapat juga dengan temannya yang kemudian Ananda yang kemudian masuk di kemudian harinya begitu ya. Tapi ya memang menyesuaikan karena terkait waktu juga ya, waktunya kan 40 menit seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Adelina. Insya Allah nanti mungkin jadi masukan terkait pertimbangannya nanti lanjut gitu. Baik, jazakumullah. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya akan menambah sedikit ya Bunda. Untuk terutama pembelajaran tematik ya, yang hampir setiap hari itu ada, teman-teman. Jadi karena pembelajaran tematik itu hampir setiap hari ada dan kita beri hampir setiap hari ada tugas yang kami berikan agar anak-anak di rumah tetap belajar. Nah, tugas yang kami berikan itu bisa berhubungan dengan pembelajaran esoknya, gitu. Seumpama contohnya hari ini anak-anak belajar tentang matematika bangun datar. Nah, besoknya itu anak-anak belajar tentang menggambar struktur kelas atau menggambar yang
berhubungan dengan bangun datar tadi. Jadi ketika anak-anak tidak mengerjakan, maksudnya menunda pekerjaan yang kemarin, maka anak-anak tidak menyimak pembelajaran matematika bangun datar tersebut. Akhirnya ketika pembelajaran SPDP menggambar tadi, anak-anak masih meraba-raba. Ini bangunannya seperti apa, menggambarnya seperti apa, seperti itu Bunda. Jadi kami harap untuk setiap hari semoga dimudahkan dalam melihat tugas, dalam mengerjakan tugas, agar pembelajaran esoknya juga langsung bisa nyambung nonton ya, berkesinambungan nonton. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Bunda Fatihur Rahman. Kami agak kesulitan kalau tugas bikin video, karena mengkondisikan anak untuk divideokan dengan kondisi rumah dan anggota keluarga lain. Lalu ketika dimasukkan ke GC, suka terkendala sinyal, jadi suka lupa lagi menginput ketika jaringan sudah lancar. Kalau bisa memilih, agar tugas dikerjakan langsung saja dihadapkan Ustadz atau Ustadzah. Mungkin penilaiannya juga lebih real. Ini di tematik juga pernah 1 atau 2 kali nonton video. Kami coba untuk meminimalisir tugas membuat video. Kalau memang benar-benar diharuskan membuat video, maka akan kami cantumkan membuat video. Tetapi kalau memang dirasa bisa dinilai secara anak-anak ketika PTMT, ketika masuk ke sekolah, akan kami nilai di sekolah. Nonton Ayah Bunda. Mungkin di Ustadzah Nuril ada tambahan, karena tugas Ustadzah Nuril ada membuat video di KJ. Oh ya, baik. Terkait tugas ya, kalau tugas video berarti, kalau dari saya ya, berarti kan kalau ada tugas pengetahuan, ada tugas keterampilan ya. Kalau keterampilan untuk pelajaran bahasa Arab biasanya bernyanyi, menghafal, maksudnya itu supaya anak itu hafal begitu. Nah itu boleh dengan suara, apa namanya, dengan rekaman suara. Nah kalau misalkan yang agak berat, mungkin kemarin yang video wudu ya, video wudu. Nah ini mungkin karena itu keterampilan memang ya. Nah itu saya harap dilakukan. Nah kalau kesulitan pada saat mengupload, misalkan di GC susah begitu, monggo bisa langsung japri ke saya begitu, langsung di WA seperti itu. Insya Allah begitu. Kalau kita, kalau misalkan tadi ya seperti yang disampaikan Ustazah Inaya bisa diminimalisir, Insya Allah akan kami minimalisir seperti itu. Dan yang kedua terkait pelaksanaan tugas ya, tugasnya kalau bisa langsung di Ustadzahnya ya. Jadi durasi pelaksanaan pembelajaran itu 40 menit nih, 40 menit. Nah, seperti itu. Kalau kami kemarin juga mencoba begitu ya, supaya tugas itu sambil dikerjakan di sekolah seperti itu. Tapi memang tidak bisa kemudian selesai semuanya 100%, maksudnya diselesaikan ya tugasnya. Jadi masih kadang masih harus dikerjakan lagi di sekolah. Jadi durasinya 40 menit. Kalau dulu ya sebelum PTMT itu durasinya itu 60 menit ya. 60 menit. Jadi karena memang kondisinya tidak apa meminimalisir ya untuk bertemu, jadi kelas 1 ini durasi belajarnya 40 menit. Nanti kalau naik kelas 2 akan ada sedikit penambahan waktu seperti itu. Ya. Dan ada beberapa ya, insya Allah kayak Siro itu penilaiannya langsung di sekolah ya. Nah, apabila nanti misalkan tugasnya itu dilaksanakan di sekolah, nah di GC itu bisa jenengan klik tandai selesai nih. Karena saya memang selama merekap itu ya melihat yang ada di GC itu seperti itu.
Nah, insya Allah seperti itu, semoga bisa dipahami. Lanjut Ustazah Ina ya. Bagaimana Bunda Fatih bisa dipahami ya atas jawaban dari kami. Dan untuk ya ada tambahan sedikit nih dari saya Bunda. Ketika pembelajaran tematik mungkin sesekali atau beberapa kali anak-anak ada tugas nonton ya, tugas di PC, tapi saya singgung, saya masukkan ketika di sekolah yang offline ya, yang masuk di sekolah yang PTMT. Jadi anak-anak, ayo sekarang tugasnya ini coba dibuka buku tulisnya. Anak-anak itu menulis, mengerjakan bersama-sama. Nah, mengerjakan bersama-sama itu karena waktu yang disampaikan itu 40 menit itu tadi Bunda. Jadi kurang cukup. Jadi kadang anak-anak hanya menyelesaikan satu soal atau dua soal. Akhirnya soal selanjutnya saya sampaikan nanti untuk soal sampai nomor 5 dikerjakan di rumah bersama ayah atau bunda. Jadi mungkin kalau ayah bunda mendapati anak-anak pulang sekolah dengan tulisan di buku tulis kok belum tuntas, itu karena tugas di GC saya sampaikan di sekolah, tetapi waktunya sudah habis dan belum selesai. Nonton nggih. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Mahira, kami bacakan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, usul untuk kegiatan tatap muka setiap hari tidak bergantian jadwalnya. Dan untuk pengisian absensi online, apakah ada pengaruhnya? Soalnya terkadang lupa untuk mengisi setiap hari. Oke, baik. Untuk jadwal, ya, untuk jadwal ini sebenarnya sudah ada polanya, nggih, Ayah Bunda. Jadi polanya itu per 2 pekan. Begitu, nggih, per 2 pekan. Jadi jadwal itu sama begitu. Hanya saja diputar per 2 pekan, bukan 1 pekan. Karena ada, kalau tematik kan tiap hari. Tapi kalau untuk mapel ini seperti ada pelajaran siro, bahasa Jawa, kemudian PJOK, bahasa Arab, PAI. Nah, ini diputer 2 pekan. Insya Allah untuk misalkan saya pelajaran PAI di kelas 1 Abu itu setiap hari Selasa, tapi puternya 2 pekan begitu. Jadi sudah ada polanya. Kalau untuk bahasa Arab di kelas 1 Abu itu hari Senin, tapi per 2 pekan. Nah, insya Allah begitu ya. Memang polanya agak panjang, jadi 2 pekan begitu. Tapi insya Allah jadwalnya sama. Untuk BPI sama tematik itu setiap pekan ada. Begitu nggih? Insya Allah. Atau kalau mau dibuat jadwal, jadi pekan 1, pekan 2, misalkan di rumah mau ada jadwal begitu ya. Jadi ada 1, 2, terus kemudian ditampilkan mapelnya itu pekan 1 ini, pekan 2 ini, insya Allah sama begitu. Kemudian yang kedua terkait pengisian absensi online, seperti yang kami sampaikan tadi, presensi online ini kenapa kemarin diharapkan untuk mengisi, karena di situ ada kegiatan morning activity, life skill, dan ada ekskul juga, serta perpustakaan online. Nah, insya Allah dalam waktu dekat untuk morning activity ini ada buku penghubung. Ya, jadi bisa sebagai sarana kami mengambil nilai bagaimana sikap spiritual anak-anak, begitu ya. Jadi apakah anak ini sholatnya 5 waktu gitu. Nah, misalkan yang kemarin belum sesuai ya, mohon maaf gitu ya, karena memang berdasarkan saya ngambil di presensi online kemarin itu, serta jawaban dari penilaian diri BPI kemarin itu. Misalkan ada yang kurang sesuai begitu ya. Semoga nanti dengan adanya media buku penghubung bisa mewakili sikap sosial dan spiritual anak-anak. Insya Allah begitu dari saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari Bunda Rehan, ya. Dicoba saja untuk Zoom, walaupun cuma menyimak, biar di rumah juga ada kegiatan. Karena kalau pas online di rumah jadi banyak mainnya. Oke, terima kasih Bunda sarannya. Baik, lanjut. Oh, nggih. Jadi yang banyak video tugas video itu dari olahraga, nggih. Nggih, baik, akan kami sampaikan nanti. Selanjutnya, Bunda Adlina. Tugas jika ditulis di video saya sedikit kesusahan, apalagi jika tulisannya kecil-kecil. Kendalanya anak belum lancar membaca dan medianya HP. Lebih mudah jika di buku. Oke. Oke, kami sampaikan ini ya Bunda. Kalau di pembelajaran tematik itu kalau ini pembelajarannya tematik nih, karena saya memegangnya tematik. Ketika tulisannya di situ anak-anak tugas di dalam video. Tetapi kalau di dalam tematik, di dalam video itu nanti menampilkan halaman yang ada di buku mantan ayah bunda. Jadi nanti di videonya itu tematik hari ini tugasnya halaman ini dikerjakan di buku tulis, teman-teman. Jadi kenapa kami insertkan di dalam video? Karena kami evaluasi dalam semester ini ketika kita membuat tugas, membuat video pembelajaran, yang menonton video, yang menyimak video pembelajaran itu hanya beberapa saja. Jadi apakah ini anak-anak menyimak semua apa belum? Nah, itu kami lihat dari jumlah video hasil simak yang menyimak itu hanya beberapa saja. Kami takutnya nanti anak-anak belum menyimak video tapi sudah tiba-tiba mengerjakan tugas nonton. Nah, kan sangat disayangkan karena kita memberikan video pembelajaran itu agar anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran sama seperti anak-anak yang PTMT di sekolah, nonton. Dipon Ustazah Nuril ada tambahan dari pertanyaan ini? Oke, karena dan kalau buku selain tematik kan bisa dikerjakan secara langsung, deh. Kecuali buku tema memang tidak bisa dikerjakan langsung di buku paket, deh, karena itu buku sekolah dipinjamkan dari sekolah, jadi memang mengerjakannya di buku tulis, nonton. Selanjutnya dari Bunda Fatimah, saran kalau menampilkan tugas di PC sesuai dengan jadwal, karena anak-anak sudah siap online, ternyata tugasnya belum muncul, jadi ketunda dan kadang lupa. Terkadang anak sudah mulai main. Oke. Mungkin memang beberapa kemarin dari kelas lain juga ada kendala nggih Ustazah Nuril nggih. Jadi yang di DC bunda-bunda yang lain, anak-anak yang lain itu sudah muncul, tapi ada beberapa di DC-nya itu ada yang belum muncul. Mungkin dari kelas 1 aku ada yang merasakan mengalami seperti itu. Inggih, jadi kemarin itu saya juga dapat laporan nggih. Sebenarnya insya Allah dari pengampu itu memposting sesuai jadwalnya. Nah, saya juga begitu. Saya coba postingnya itu 7:30 saya posting. Tapi
ternyata ada yang menyampaikan begitu, tidak muncul begitu, atau terlambat begitu. Barangkali ayah bunda ada yang bisa menyampaikan apa ada mapel-mapel tertentu yang kemudian munculnya itu terlambat seperti itu, bisa barangkali disampaikan di sini, nanti kita coba cari solusinya apa begitu. Karena sebenarnya sudah diposting, gitu, ya dijadwalkan, tapi ternyata terlambat begitu. Bunda Fatimah barangkali apa yang akhir-akhir ini aja Ustazah, awal-awal enggak. Berapa minggu? Iya. Yang kelihatan mapel apa Bun? Barangkali kita coba cari solusinya. Tematik yang sering. Tematik. Nah, tematik, jadi, Oke, baik. Ya, makasih Ustazah. Oke. Terima kasih juga ya. Soalnya ini yang kemarin yang cerita kelas lain ya. Saya kira di kelas 1 aku tidak ada masalah begitu. Karena insya Allah dari para pengampu diusahakan memang diposting sesuai jadwal seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Fatimah. Semoga nanti dapat solusinya ya supaya tidak terlambat lagi menerima konten materi dan tugasnya. Selanjutnya kami lanjut dari Bunda Mahira. Untuk pembelajaran IWR setor mengaji setiap hari, soalnya kadang anak di rumah kalau tidak ada mengaji lebih banyak bermain dan bisa dinilai setiap hari biar bisa naik halaman berikutnya. Oke. Karena insya Allah IWR ini akan kami tampung ya, insya Allah bisa mengaji setiap hari, khususnya untuk jilid 1, karena jilid 1 kan ketuntasan dalam semester 1 ini. Ya, jadi bagian Anda yang jilid 1, insya Allah akan kami mulai untuk setor mengaji setiap hari. Semoga bisa segera terlaksana dan segera tuntas, agar anak-anak jilid 1 bisa tuntas semuanya dalam semester ini. Baik Bunda, insya Allah pertanyaan terakhir nggih yang tadi dari saran terakhir dari Bunda Mahira nggih. Insya Allah kalau terkait jadwal begitu nggih, harinya untuk IWR Senin dan Selasa, untuk tahfidz Rabu dan Kamis ya. Insya Allah seperti itu. Misalkan nanti terutama di beberapa ananda yang mungkin belum sampai pada target, kalau di kelompok saya begini, jadi durasi waktu Ananda itu mengaji di rumah itu kan panjang begitu ya. Nah, Ananda bisa belajar di rumah, nanti ketika setoran, secara voice note terutama ya, karena memang saya ubah ke voice note itu supaya apa, nanti setornya nggak cuma 1 halaman begitu, bisa nambah lagi, tapi dengan catatan Ananda itu lancar dalam membaca halaman tersebut, seperti itu. Makanya ini kemarin beberapa pekan terakhir memang kami harapkan Ananda itu bisa mengaji lebih dari 1 halaman jika itu lancar. Insya Allah itu terakhir dari saya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, nggih? Semoga dari jawaban-jawaban tadi dan yang kita diskusikan tadi dimudahkan oleh Allah dan barokah serta manfaat. Saya kembalikan lagi ke Ustazah Inaya, monggo.
Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaan dan semoga jawabannya bisa kita musyawarahkan bersama-sama. Oke. Baik, alhamdulillah tanya jawab sesi ini sudah selesai. Sebelum kita tutup dan berdoa, ini ada door prize, ya. Ada door prize untuk 2 ayah bunda yang hari ini sudah aktif mengikuti parenting kelas hari ini. Oke, monggo Ustazah Nuril bisa mengumumkan kepada ayah bunda yang mendapatkan door prize. Masya Allah, saya kalau boleh dapat kebebasan gitu semua mau saya kasih door prize. Tapi ternyata batasnya cuma 2, Saya mohon maaf ya, barangkali semoga nanti di kesempatan berikutnya nanti bisa dapat semuanya gitu ya. Jazakumullah atas kehadirannya. Baik, ada 2 door prize yang disediakan oleh panitia. Yang pertama untuk Bunda Irsyad ya, Masya Allah, barakallah, tadi sudah bertanya dan secara langsung ya, live, barakallah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Katanya apa? Baik, untuk yang kedua masih mohon maaf ya, kategorinya sama ya, bertanya. Kemudian yang kedua serta aktif nih tadi untuk Bunda Adlina. Alhamdulillah, barakallah. Mohon maaf ya Bunda, saya pengennya semua loh. Tapi yang dapat cuma 2. Mohon maaf ya Allah. Barakallah untuk Bunda Irsyad dan Bunda Adlina. Insyaallah itu nanti akan kami hubungi ya terkait hadiahnya bagaimana. Baik. Monggo Ustazah Inayah. Barakallah untuk Bunda Irsyad dan Bunda Adlina dan untuk semuanya. Yeah. Alhamdulillah parenting pada hari ini kita lalui dengan lancar dan sebelum kita tutup baik, semoga hari ini berjalan dengan hasil yang kita harapkan semuanya. Kami dari kelas 1 Abu dan Sekolah SD Kirobani memohon maaf dan memohon kerjasamanya agar anak-anak kita bisa menjadi anak solih, solihah dunia dan akhirat. Saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tutur kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya nanti setelah kami salam jangan langsung keluar ya Bunda, saya mohon fotonya bisa dinyalakan, videonya on kamera akan kami ambil foto. Monggo Bunda Hasya, Bunda Adlina, Bunda Fatih, Bunda Gita, Bunda Rehan, ya. Baik, Kakana bihada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Bunda? Tersenyum. 1, 2, 3. Bye-bye.
sekali lagi nggih. Sudah siap? 1, 2, 3. Ayo Ustazah. Kalau sudah mau pulang kayak gembira-gembira. Ampun, jazakumullah ya Bunda atas waktunya hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah ya Bunda, insya Allah sudah selesai, bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Ustazah. Sami-sami, matur nuwun, jazakumullah. Nggih, monggo. Dan